Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di video pembelajaran TKM NU 294. Ya tamam. Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat ya. Minggu lalu kita sudah mengenal binatang-binatang yang hidup di darat. Minggu ini kita akan mengenal binatang air, yaitu binatang-binatang yang hidupnya di air asin atau air laut maupun air tawar. Kalau manusia serta binatang darat biasanya bernafas menghirup udara menggunakan paru-paru. Nah, kalau binatang air biasanya bernafas menghirup air menggunakan insang. Kira-kira binatang air itu ada apa saja ya? Simak baik-baik yuk. Eits, sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama adalah binatang ikan. Siapa yang suka ikan angkat tangan? Ikan adalah binatang air yang mempunyai dua mata, mempunyai sisik, mempunyai sirip untuk berenang, dan mempunyai ekor. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan itu ada banyak macamnya, dengan berbagai warna dan berbagai bentuk. Ada ikan bandeng, ikan koi, ikan pari, ikan buntal, dan lain-lain. Ikan mempunyai manfaat bagi manusia, yaitu daging dan telurnya bisa kita makan. Kalau makan ikan, hati-hati tertelan durinya ya teman-teman. Binatang air berikutnya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah binatang air yang bentuknya seperti ikan. Lumba-lumba memakan ikan atau binatang lainnya. Lumba-lumba tidak mempunyai sisik, kemudian mempunyai sirip berbentuk segitiga dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Bukan bertelur seperti ikan ya. Jadi ingat, lumba-lumba itu bukan ikan loh. Lumba-lumba bernafas dengan cara menghirup udara. Jadi biasanya mereka suka melompat-lompat keluar dari air untuk menghirup udara. Lumba-lumba dimanfaatkan manusia untuk melakukan atraksi dan sirkus agar menghibur anak-anak serta pengunjung lainnya. Selanjutnya ada binatang paus. Paus adalah binatang yang hidup di air laut dan mirip seperti lumba-lumba. Paus tidak mempunyai sisik, berkembang biak dengan cara melahirkan, bukan bertelur seperti ikan ya. Jadi paus itu bukan ikan. Paus juga bernafas menghirup udara, sehingga paus sering melompat-lompat untuk menghirup udara di luar laut sambil menyemburkan air dari lubang yang ada di atas kepalanya. Paus berukuran sangat besar. Tahu nggak kalau Nabi Yunus alaihi salam dulu pernah dimakan oleh paus? Karena besarnya paus sehingga mereka bisa memakan dan menelan manusia hidup-hidup. Ih, ngeri ya. Kemudian ada binatang gurita. Gurita adalah binatang air yang mempunyai badan yang lunak, mempunyai dua mata, tidak punya sirip, dan berkembang biak dengan cara bertelur.
Gurita punya lengan atau tangan yang panjang sebanyak 8. Di tangan gurita ada banyak lingkaran-lingkaran penghisap yang digunakan untuk menangkap mangsa atau makanan serta untuk bergerak merayap di dasar laut. Gurita biasanya memakan ikan, udang, kepiting, dan binatang laut lainnya. Gurita itu sangat unik loh teman-teman. Ketika ada musuh yang akan menangkapnya, gurita akan menyemprotkan tinta, mengubah warna tubuhnya untuk menyamar, dan memutus tangannya agar gurita bisa kabur, sehingga tidak akan ditangkap oleh musuh. Wah, gurita itu pinter banget ya. Gurita bisa diolah menjadi makanan, lalu bisa kita makan ya teman-teman. Berikutnya ada binatang cumi-cumi. Cumi-cumi adalah binatang yang hidup di air asin atau air laut. Mempunyai tubuh yang runcing, mempunyai 2 sirip untuk berenang, mempunyai mata, serta mempunyai 8 lengan dan 2 tentakel untuk bergerak menangkap mangsanya. Cumi-cumi bisa memancarkan cahaya yang terang agar mudah mencari mangsa atau makanan. Biasanya cumi-cumi memakan ikan serta binatang kecil lainnya. Cumi-cumi mirip seperti gurita loh. Ketika ada musuh, mereka akan mengubah warna kulit atau menyemprotkan tinta agar bisa kabur dari musuh yang akan memakannya. Cumi-cumi juga bisa diolah menjadi makanan. Yang terakhir ada binatang ubur-ubur. Ubur-ubur adalah binatang yang hidup di laut atau air asin, mempunyai tubuh seperti mangkok atau payung, dan juga mempunyai lengan serta tentakel yang banyak dan tipis. Tahu nggak kalau ubur-ubur tidak mempunyai mata dan otak? Loh Bu, terus gimana caranya ubur-ubur berjalan dan makan kalau tidak bisa melihat? Ubur-ubur menggunakan tentakelnya untuk berenang, meluncur di dalam air, dan untuk menangkap mangsa. Tubuh ubur-ubur itu bening loh teman-teman, karena sebagian besar tersusun dari air, sehingga tubuhnya bisa tembus cahaya. Wah, cantik ya. Meskipun cantik, ubur-ubur itu binatang yang berbahaya loh. Ketika ada mangsa dan musuh, ubur-ubur akan menusuk dan menyuntikkan racun menggunakan ujung tentakelnya, sehingga mangsa serta musuhnya tersengat dan mati. Wah, menakutkan ya. Nah, itu tadi kita sudah kenalan dengan binatang-binatang yang hidup di air. Sekian dari kami, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.